Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kalian kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa bangun tidur kita minum jamu. Dan jamunya itu bukan hanya untuk penurun gula darah, tapi untuk radang pankreas, untuk memperbaiki penglihatan, untuk sirkulasi darah supaya kita nggak gampang capek, nggak gampang demam. Dan yang penting hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana caranya mengatasi kesemutan dan kram bagi orang-orang yang DM. Nah ini dia, hari ini saya akan membahas itu ya teman-teman. Jadi kalian jangan kemana-mana, tonton sampai habis sehingga kalian bisa memahami kemudian mempraktekkan. Oke, langsung aja. Dan sebelumnya bagi Anda yang baru kenal dengan saya, Zuma Herbal, kalian tolong subscribe, like, and comment ya. Dan share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang sedang sakit DM. Suruh kesini nonton video saya ini. Dan ini adalah cerita yang sangat menarik. Banyak sekali orang-orang sembuh tanpa obat. Kok bisa, Bu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, karena kita memang mengatur nutrisi pola makan kita bagaimana supaya tidak terjadi kenaikan gula darah di dalam darah kita. Oke teman-teman, ini prakteknya dulu ya. Ini saya mau sarapan dulu, dan ini sarapan saya yang paling gampang, yang paling praktis. Gak usah keluar-keluar rumah. Ini saya bikin kopi susu. Nah bagi kalian yang mungkin nggak kuat minum kopi, ya udah jangan ikutin saya ya. Kalian bisa ngikutin makanan saya yang lain yang tidak bermasalah dengan lambung kalian. Ini saya selalu pagi-pagi ini, ya kadang-kadang juga enggak sih, saya selalu bikin ini kopi susu. Tapi ini kopi susu yang aman buat orang DM ya teman-teman. Caranya bikin bagaimana? Lihat video saya yang kemarin-kemarin, udah sering saya share. Ini kopi susu itu sangat aman karena kita nggak beli ya. Maksudnya jangan beli yang secara umum tuh yang dijual-jual di toko-toko itu untuk orang umum ya, untuk orang sehat tanpa DM itu boleh kalau kalian nggak ada DM. Tapi kalau kalian ada DM, bikinlah sendiri ya. Atau kalian yang nggak kuat minum kopi, kalian boleh banget minum coklat. Bahkan coklat itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, bagus untuk kesehatan, bagus untuk orang DM, bagus untuk kekuatan tubuh, dan bagus untuk orang yang nggak bisa tidur. Jadi kalau ada orang DM kemudian dia ada masalah dengan tidak bisa tidur, insomnia ya, nah itu saya anjurkan minum coklat hangat sebelum tidur. Cobain aja, langsung deh teler, nanti ngantuk gitu ya. Itu sudah saya praktekkan teman-teman ya. Dan ini apa Bu? Ada yang bertanya nih. Ini adalah cookies bikinan sendiri, rendah karbo, tanpa tepung terigu, tanpa gula pasir, aren, gula merah, no semuanya. Saya skip semuanya. Ini saya memakai kuning telur, kemudian tepung kacang-kacangan yang aman untuk orang DM, dan resepnya juga sudah banyak di video-video saya yang terdahulu. Mungkin bentuknya aja beda ya, karena ini lebih tipis. Tuh, ini baru matang nih tadi pagi teman-teman. Jadi saya bikin kayak gini tuh sedikit, paling tepungnya 3 sendok atau 2 sendok, telur 1 gitu. Ya udah, habis hari ini besok bikin lagi. Itu bikinnya gampang banget. Pokoknya gampang banget deh. Dan rencananya saya mau bikin ini, insya Allah ya. Jadi nyimpang sedikit nih, ini hanya pemberitahuan aja sebentar. Sekilas info, saya akan bikin obat mata ya teman-teman, dari herbal 100%. Karena saya mulai nih ngalami mata saya itu ada kebayang sedikit gitu hitam-hitam. Apalagi kemarin waktu gula tinggi ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa membaca kembali tanpa kacamata. Nah itu saya minum jamunya itu, maaf ya saya mau sarapan dulu ya teman-teman.
Wow. Ini kuenya empuk, rasanya itu kayak itu loh, monde. Tahu monde nggak? Tapi kita nggak boleh kan makan monde karena dia mengandung tepung terigu, gula pasir ya. Tapi bagi orang-orang yang nggak sakit diabetes, bebas. Jadi kita harus punya kue sendiri. Enak banget. Dan yang penting itu aman buat orang diabetes. Itu aja. Oke, kita teruskan lagi. Kemudian ini sarapannya ya. Ini saya ngambil kue ini kalau 3 itu berarti sudah 6 gram. Satu potong kue ini 2 gram. Dan kopinya ini kalau kalian bikin sendiri itu bisa sekitar 2 gram atau 3 gram ya. Kalau ada susu, fiber cream itu rendah ya. Kemudian kopi atau coklat, kemudian gula itu gula tropicana atau apalah mereknya terserah, atau yang bagus kalian. Nah itu rendah ya, paling 1 graman. Jadi ini tadi saya udah maem 1-2 gram, kopi saya hitung 3 lah, udah 5 gram loh. Jadi kita harus hati-hati. Kalau jatahnya 20 gram masih tinggal 15 gram lagi buat siang dan sore ya. Kalau kalian merasa saya ngomongnya terlalu cepat dan gak paham dengan cara pengaturan nutrisi ini, kalian saya tawarkan, saya buka diet mentoring yang saya bimbing sendiri, dan secara setiap jam itu kalian bisa konsultasi sama saya mengenai kesehatan. Misalnya contohnya, Bu saya makan ini boleh nggak? Bu saya ada ini pola makan liver tapi DM, apa saja Bu? Apa saja Bu yang harus saya makan? Nah kalau kalian ada liver itu kalian nggak bisa diet yang tinggi-tinggi lemak, itu nggak bisa ya teman-teman, karena liver itu yang tukang metabolis lemak ya, tukang mengolah lemak itu liver. Jadi kita nggak boleh masukin lemak banyak-banyak gitu. Kalau saya mau cerita itu panjang lebar. Saya berhasil, alhamdulillah ya, semua dari awal. Saya berhasil sembuh dari liver juga teman-teman. Dan anak saya juga yang bayi itu dulu pernah kuning, saya disuruh opnam, anak saya disuruh opnam masih bayi, tapi saya nggak mau. Alhamdulillah semua sembuh tanpa obat kimia. Alhamdulillah, semua itu dari Allah ya. Nanti kapan-kapan saya akan cerita ya mengenai kesembuhan liver saya dan bayi saya itu, minum apa dan apa saja yang saya makan. Oke, sekarang ini ada yang bertanya, kalau saya nggak suka cookies Bu, pagi-pagi itu sukanya gurih-gurih gimana? Boleh. Kalau kalian nggak suka cookies, kalau saya memang ya begini, cari yang gampang. Jadi kopi selalu wajib saya minum ya, karena saya juga kerja, saya ngajar juga, jadi nanti biar semangat gitu ya waktu kita di kelas gitu. Jadi ini saya singkirkan ya, kalau kalian nggak suka, ada yang pengennya gurih-gurih, boleh nih. Ini kalian bisa bikin apa aja, terserah. Mau direbus dengan lalap ini, dicuci dulu ya. Ini udah saya cuci, dikasih garam. Kalau mau dilalap mentah itu diremak-remak, maksudnya dicuci dengan air garam biar kalau ada ulet kayak apa itu bisa hilang. Nah ini telur bisa kalian rebus, kemudian kasih lada, kasih garam, lalap ini, atau kalian bisa didadar atau dibikin bumbu Indomie, terserah, bebas ya. Mau pakai minyak boleh, karena diet Zuma ini teman-teman berkiblat pada diet keto. Kita memang harus tinggi lemak karena energi kita itu terbuat dari lemak gitu loh. Jadi tubuh kita itu defisit karbo, otomatis dia akan memecah lemak menjadi energi ya. Jadi jangan salah, diet Zuma itu sangat enak. Benar-benar saya seumur hidup baru menemukan diet yang sangat enak, yaitu diet Zuma ini ala-ala keto. Makan lemak boleh, makan sandung lamur boleh, bayangkan. Makan kulit ayam boleh, tapi yang penting sembuh gitu loh, sembuh dari diabetes, badan juga bisa langsing. Seandainya kepengen ini Bu, pengen gemuk, bisa nggak pakai diet ini? Gemuk sih enggak, tapi kalau badan seperti kayak olahragawan yang
six pack gitu, perutnya kotak-kotak, itu bisa banget. Karena yang kita makan itu protein tinggi, nggak terlalu tinggi ya, sedang ya. Lemak tinggi, protein lemak tinggi, protein sedang, karbo rendah. Jadi karbonya tuh 5% ya teman-teman. Kemarin saya salah ya ngomong, video saya yang kemarin 20%, itu salah. Itu yang editnya juga lupa, ngantuk mungkin. Jadi itu salah ya, abaikan. Karbonya hanya 5% ya dari asupan makanan kita. Tapi itu tergantung ya. Makanya berkali-kali saya tekankan, Anda seharusnya kalau ingin benar-benar sembuh serius, jangan sayang-sayang duit. Bayar gak sampai 1 juta, Anda bisa sembuh dari diabetes selamanya tanpa obat lagi. Insya Allah pasti itu. Jadi ini sarapan kalian ya teman-teman ya. Jadi selamat tinggal obat gitu ya. Lalu Bu Yuyun masih minum kapsul-kapsul gitu kelihatannya ya. Karena tiap hari di meja itu masih ada kapsul selalu menyertai. Iya memang. Jadi begini, kapsul-kapsul ini bukan obat spesifik menurunkan gula darah ya, bukan. Tapi itu di waktu saya gatel-gatel, alergi, gak bisa tidur, kemudian kesemutan, nah baru saya minum itu. Kalau kalian gak mau obat, kalian bisa gitu loh. Tapi mungkin agak lama. Jadi dengan pengaturan nutrisi itu bisa. Oke, sekarang langsung ya. Tadi cara mengatasi kesemutan. Orang DM tuh biasanya sering kesemutan, celkit-celkit, sakit banget, itu dulu saya alami ya. Terus lalu saya pukul-pukul tuh kaki, hilang gitu. Apalagi kalau kena lantai dingin, waduh, celkit-celkit. Ternyata itu gula saya lagi tinggi teman-teman, dan makanan saya itu banyak gulanya. Jadi gini loh teman-teman ya, ini pengalaman ya. Pagi hari, pengalaman orang-orang yang nggak mau diet. Ini saya jelaskan ya. Pagi hari makan apa Mbak sampean sarapannya? Saya makan sego pecel Bu, tapi sego pecelnya cuma 3 sendok. Terus pecel biasalah, ada toge, ada bayam, sambal kacang. Terus apalagi Mbak, peyeknya berapa Mbak? 2. Terus apalagi Mbak, bakwannya dari apa? Dari tepung Bu, tepung sama udang digoreng. Nah dari situ sudah ketahuan Mbak, yang Mbak makan itu nasi, sudah gula itu nasi. Nasi itu karbohidrat. Dan satu saji per saji nasi itu ya, itu karbonya 26. Wow, tinggi banget. Iya. Per saji itu biasanya 100 gram ya. Satu cengkir kopi itu loh. Itu 26 gram. Padahal ketika kita itu gulanya tinggi dan ikut diet Zuma, itu dalam 1 hari kalian hanya dijatah 20 gram karbohidrat kalian selama 1 hari. Kemudian lapar dong Bu? Enggak lapar. Karena apa? Karena kita diatur, dikasih tahu, dibimbing makan apa aja yang bikin kamu itu kenyang lebih lama dan berguna untuk penyembuhan DM kamu. Contohnya seperti ini. Ini loh, telur 3 sama sawi segini. Ini sawi boleh lagi ya ditambah 3 kali, ini bebas. Sayuran hijau itu bebas ya teman-teman, karena karbohidratnya itu rendah dan seratnya tinggi. Nah ini masa nggak kenyang sih? Saya rasa kenyang. Bapak-bapak aja juga kenyang. Ini mau didadar, sawinya ditumis, diapain, dimasukin sini, diceplok kayak itu juga udah cukup kenyang. Lah ini sangat rendah. Ini telur 3 ini hanya 1,5 gram karbohidratnya. 1 biji ini teman-teman nih, 1 biji ini karbonya 0,56 gram telur ya. Kemudian kalau kalian kepengen kenyang, badan kuat, nutrisinya juga bagus, vitaminnya juga lengkap, ya ini aja. Ini lebih bagus ya, ada sawinya juga. Dan ini tidak menaikkan gula darah kamu. Cobain aja. Mahal Bu, saya males ah. Nah, dibandingkan kalian masuk rumah sakit terus gak sembuh-sembuh,
Terus kakinya tambah parah, kena neuropati, kena jaringan mati. Kemudian maaf, kaki diputus, dibuntung, mahal mana? Ya kan? Telur tuh sangat murah teman-teman ya. Kenapa saya selalu mencontohkan telur? Karena telur tuh paling mudah didapat. Di kampung, di gunung, dimanapun tuh ada telur. Kalau misalnya kalian di gunung nggak bisa beli telur, mungkin nemu ya di situ ada telur. Telur apa, kayak telur buaya kayak apa nggak tahu lah ya, pokoknya telur gitu. Nah itu bisa gitu loh, itu seandainya, tapi saya nggak nyuruh ya. Jahat banget nih Bu Yuyun disuruh makan telur buaya gitu. Itu hanya gambaran aja ya teman-teman ya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu masih ada kita menemukan telur ayam. Oke, ini sarapannya ya teman-teman. Nah kemudian kesemutan itu biasanya disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau kalian tuh sudah kena gula darah sewaktu nih 270 aja, di atas 200, dan itu berlangsung 6 bulan aja, mulai terasa nanti cekit, mata mulai burem. Dan kalau nggak segera kalian sembuhkan, kamu perhatikan, kamu berobat, ya akan terus naik gitu loh. Sehingga kalau sampai kadar gula darah yang tinggi itu dalam waktu yang cukup lama itu tidak diperhatikan, tidak diobatin, itu bisa membuat pembuluh darah mengalami masalah. Darahnya jadi kental, pembuluh darah mengalami masalah dalam mengalirkan darah. Itu ada masalah karena darahnya kental, ada gangguan. Biasanya kan kalau darah yang encer, darah yang bagus itu lancar, dia mengangkut nutrisi, mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh, dia ngasih makan ke sel-sel tubuh, ke organ-organ yang lain, itu lancar. Ke sel-sel saraf juga, itu juga butuh butuh nutrisi dan oksigen teman-teman ya. Nah itu kalau sampai terjadi masalah, yang ngirim itu macet, maka terjadilah penurunan fungsi saraf. Kalau dia ada di mata, ya terjadilah retinopati. Kalau terjadi di kaki, biasanya itu terjadinya itu yang jauh dari jantung, itu yang terkena duluan. Kalau kaki ya akhirnya terjadilah kram, kesemutan, neuropati, kemudian jaringan itu mati, terjadilah luka-luka yang nggak sembuh. Dan pertamanya ya pasti gejalanya itu kesemutan, kram, kaki itu kayak tebel, kayak ganjel gitu loh, karena rasanya tuh sudah kebas, sudah nggak ada rasa. Nah itu cepetan segera dibenahin. Kalian segera mengatur pola makan, itu aja. Saran saya hanya itu. Kalau kalian bisa mengontrol gula darah dengan baik, maka gula darah Anda itu akan normal. Dan caranya itu, cara mengontrol gula darah yang cepat turun itu yaitu satu-satunya jalan hanya mengatur pola makan. Dokter-dokter juga sudah mengakui ya. Nah kemudian kalau kalian bisa mengatur pola makan dan gula darah itu bisa sembuh, saya bilang sembuh ini langsung turun normal itu dalam 7 hari itu bisa teman-teman. Saya menangani pasien saya itu yang gula darahnya itu tadinya 600 ya. Nah kalau itu bisa 1 bulan itu. 1 bulan itu bisa turun. Sekarang ini dia gulanya tuh gula darah sewaktu ya 174. Ya memang sih dia kurus. Nah sekarang problemnya ibu itu ngerengek-ngerengek sama saya, kepengen gemuk katanya. Saya makan apa dong Bu supaya gemuk? Akhirnya saya bimbing lagi, saya kasih tahu cemilannya ini. Nah itulah pentingnya ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Kalian akan diajarin, bahkan kalian akan diajarin bikin kue yang seperti tadi yang saya maem, yang bebas karbo. Ya pasti ada lah, karbo sedikit tuh pasti ada. Nanti saya ajarin bikin kayak gini, diajarin cara bikin kopi, diajarin cara bikin kue zaman dulu jadul kayak wajik yang aman buat orang diabetes. Nah oke.
Akhirnya teman-teman ya, kalau kalian bisa mengatur gula darah dengan baik, dengan bisa normal, itu semua keluhan itu akan hilang. Tapi ya pelan-pelan, karena kalau kalian gula darahnya 600, kalian sudah terkena neuropati itu sudah bertahun-tahun. Untuk kesembuhannya juga butuh proses, gak langsung seperti membalikkan tangan langsung sembuh, yang enggak gitu. Tapi paling tidak gula darah kamu tuh sudah turun normal tanpa obat, itu loh yang paling bagus itu ya. Jadi pokoknya begitulah penyembuhan Zuma Herbal ini dengan nutrisi ya, dengan nutrisi, dan diharapkan tanpa obat tuh bisa sembuh, dan itu memang sudah benar-benar terjadi pada diri saya, pada pasien-pasien saya. Jadi kalau kalian ada rasa kebas, kesemutan, kaku, tebel, itu nomor satu adalah kamu harus menurunkan gula darah, menormalkan gula darah dengan cara mengatur nutrisi gitu. Jadi nggak perlu beli obat penurun, ini itu nggak perlu ya. Kemudian juga saya anjurkan kalian bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12 ya, untuk membantu menghilangkan rasa-rasa kebas, kesemutan itu. Apa saja itu? Yaitu kalau hewan itu sarden. Tapi bagi orang yang kanker nggak usah beli sarden yang berkaleng ya, bikin aja sendiri gitu loh. Ikan tuna kita bumbuin dengan cabai. Oh, cabai nggak bisa ya, orang kan nggak bisa makan cabai ya teman-teman kalau di diet saya ya, karena cabai itu termasuk karsinogen ya. Nanti ada sendirilah, nanti saya terangkan ya. Jadi ini khusus buat orang diabetes. Kalian bisa makan salmon, ikan tuna, sarden, sapi, ayam, yogurt dan susu kefir itu bagus. Dia itu mengandung vitamin B12. Tempe. Nah, tempe itu mengandung antioksidan, mengandung vitamin B juga. Itu bagus ya, untuk membantu menyembuhkan keluhan-keluhan tadi. Kemudian juga kita perlu asupan seperti buah-buahan yang tinggi antioksidan, seperti kayak beri, stroberi, lalu kacang-kacangan, sayuran brokoli, kemudian lobak, terus beet. Nah, itu sayuran yang tinggi antioksidan itu membantu mengurangi rasa-rasa kesemutan itu. Kemudian bisa juga kalian mungkin pijet ya, dipijet sendiri aja. Yang kram-kram yang mati rasa itu rutin sama air hangat, dikompres-kompres, dipijet-pijet gitu. Itu membantu sirkulasi darah ya teman-teman. Nomor satu adalah kalian harus menormalkan gula darah. Itu yang susah, Bu. Kalian susah karena kalian nggak tahu caranya. Kalau kalian mau konsultasi sama Ibu Yuyun, insya Allah nanti diajarin semuanya ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe, terima kasih yang sudah menonton. Dadah.